Tuh. Tuh. Oh. Tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Kids Cina Kalaro. Seperti yang teman-teman lihat nih, saya ada punya perkutut yang udah gacor. Ini rawatan simple, cukup dengan 3 cara yang mau saya bahas di video kali ini. Dan ini perkutut ini udah saya pelihara, ya termasuk udah lama sih. Cuman yang jelas inilah hasil dari rawatan 3 cara simple untuk perkutut agar bunyi. Nah, untuk berikutnya saya ada bahan perkutut. Ini ada 2 perkutut jantan dan satu tekukur, sorry. Perkutut yang jantan ini kalau kata yang punyanya dulu sih, yang tua itu, ada yang tua itu hasil tangkapan liar yang dijadikan pikat. Jadi di kesempatan video sekarang ini saya mau coba terapkan 3 cara simple agar perkutut liar itu bisa cepet bunyi, bahkan bisa gacor seperti perkutut yang di sebelahnya. Nah, ini 2 perkutut ini nih. Kalau yang perkutut yang 2 ini ada yang satu tua tuh. Nanti mungkin kamera bisa ngelihat kalau di kakinya itu ada bekas tali pendeknya. Artinya itu bekas untuk pikat. Nah, perkutut 2 ini sama-sama jantan. Kebetulan kemarin ada 3 yang berusaha saya jinakkan, itu ada videonya kalau teman-teman simak di beranda channel saya. Nah, dan kebetulan kemarin nggak sengaja tuh pintunya kebuka, jadi lepas 1 dah. Ini tinggal 2 yang jantan. Nah, tapi nggak mengapa, saya mau coba praktekkan sama perkutut yang tua ya. Nih perkututnya mana ya? Yang di bawah ini sih. Waduh, malah ketutupan mata kukurnya lagi. Sorry. Nanti biasanya ada nih yang satu yang tua, itu yang mau saya ambil, saya pilih. Nah, ini nih. Nah, ini yang saya bilang perkutut tua liarnya ini. Karena dulu sama orangnya dijadikan pikat perkutut ini, makanya masih ada sisa talinya tuh. Kalau teman-teman bisa perhatiin di kaki yang sebelah kanan ya, kalau nggak salah itu ada ada tali pendek bekas untuk ngikatnya. Kelihatan nggak sih? Ada tuh pokoknya sebelah kanan lah. Nah, itu ada tali pendeknya tuh. Nah, nanti kita mau coba pindahkan di sangkar burung lovebird yang sekarang saya pakai burung tekukur. Yang perkutut tadi yang dari pikatan, kalau teman-teman lihat tadi kan ada talinya di kakinya, itu mau saya pindahkan ke kandang lovebird nih. Sedangkan ini burung tekukur jinakan tapi udah lama nggak dimainin, jadi dia nggak ada respon, cuman tetap anteng. Ini udah gemuk bener, jadi kalau mau ngelatih lagi harus di set ulang lagi. Nah, ini kan posisi kandangnya lumayan kotor nih, karena udah berapa hari nggak dibersihkan dan dia juga lagi mabung. Perkututnya mau saya pindahin ke kandang yang ini dulu. Nih tekukurnya mau saya keluarin dulu ya. Ini perkutut yang saya bilang tadi, ini dari liaran, dan aslinya perkutut ini tangkapan liar terus dijadiin pikat sama orangnya. Dan kalau kita ngeliat dari kakinya, dia udah lumayan tua ya. Ini kemarin sempat saya jinakin, cuma karena udah lama nggak saya mainin lagi, dia udah nggak respon lagi. Jadi gitu ya, kalau burung tuh dijinakin ya harus dilatih responnya terus. Ini sekarang ini pembahasan tentang perawatan perkutut agar rajin bunyi ya. Nih perkututnya saya pindahin dulu ke kandang ini. Sekarang saya mau bersihin dulu sangkarnya. Nah, kita sekarang bersihin sangkar dulu ya. Kan udah kotor tuh. Dan yang nggak kalah penting ialah kebersihan kandang yang harus dijaga ya. Ini di tempat temboknya ini harus rajin dibersihkan ya, kalau nggak sempat seminggu sekali lah boleh. Artinya tetap harus dijaga kebersihannya, karena
banyak sekali virus-virus yang terkadang membuat burung kita, burung kesayangan kita itu jadi sakit. Jadi nggak apa namanya, nggak ada salahnya kebersihan kita jaga. Kalau yang pertama itu menurut saya sih kebersihan ya. Jadi tahap awal dalam membuat burung perkutut supaya rajin bunyi itu yang harus diperhatikan ialah kebersihan dari sangkarnya. Kebersihan sangkar itu nomor 1 menurut saya, karena itu fatal. Burung sebagus apapun kalau kesehatannya terganggu, maka dia malas bunyi. Yang jelas kesehatan terganggu ya dia akan ngerasa lesu lah, ada yang dirasa di badannya. Makanya kesehatan itu sangat penting bagi perawatan burung kesayangan yang kita miliki. Perawatan yang saya bahas ini cukup mudah, yaitu yang pertama jelas yang kita lihat tadi kebersihan kandang, dan juga dari kebersihan tempat minumnya. Nah, tempat minum ini juga sangat penting. Kalau kita udah ngelihat tempat minumnya tuh ada kotor, ini harus kita cuci seperti ini nih. Ini kan udah kelihatan kotor tuh, airnya udah mulai keruh. Nah, kalau udah seperti ini berarti harus kita cuci. Saya sikat kayak gini nih supaya bersih. Jadi kita pastikan si burung tadi memang peralatan untuk dia makan dan minumnya itu memang benar-benar terjaga kebersihannya. Ini tahap awalnya yang paling penting mendasar ialah kebersihan. Kenapa saya kupas dalam pembahasan video ini yaitu kebersihan? Karena itu sangat penting. Nah, selain kebersihan itu sangat penting, dan juga dari si burung juga akan ngerasa nyaman ya. Dia kalau di kandang yang bersih itu burungnya insya Allah bisa rajin bunyi. Kalau burung sehat kan bunyinya akan lebih rajin. Dan juga pakan harus kita perhatikan. Kebetulan pakan memang ini menjadi faktor kedua dari cara simple membuat perkutut itu rajin bunyi. Pakan yang dipilih di sini ialah saya pakai millet, dan ini masih cukup. Saya taruh lagi. Millet sangat penting. Saya mau ngomong. Jadi langkah yang pertama untuk perawatan harian burung perkutut agar rajin bunyi, yang pertama jelas teman-teman lihat tadi, pembersihan kandangnya dari temboknya, bagian tempat kotorannya, terus lagi air minumnya. Dan ini proses awalnya itu pembersihan kandang, karena menurut saya wajib ya pembersihan kandang itu supaya untuk kesehatan si burungnya. Terus yang kedua juga di sini untuk perawatan harian supaya perkutut rajin bunyi, saya kasih makannya itu millet. Kayak mana bang kalau dengan kacang hijau boleh, bagus juga, tapi saya lebih ke millet karena selama saya pelihara pakai millet aja itu udah simple, tapi burung juga tetap mau bunyi. Intinya kebersihan, pakan dijaga. Nah, untuk pemberian pakan saya kan pakai millet nih ya. Millet itu dikasih millet. Kalau saya supaya burung itu adaptasi sama tuannya itu lebih bagus, itu saya makannya saya jadwal. Kayak mana bang di jadwal tuh? Pagi misalkan saya kasih itu dia kurang lebih misalkan 1 sendok atau 2 sendok makan kasih. Apa kira-kira dia nggak kelaparan bang? Nggak, dia cukup sampai sore. 2 sendok makan itu pagi, kemudian sore kita kasih lagi. Jadi si burung ini nanti akan hafal sama tuannya ketika kita mendekati sangkar, atau mungkin terkadang nanti kalau kita udah sering kelihatan sama dia ngeliat kita, dia akan bunyi karena dia ngerasa dia akan dikasih makan gitu kan. Itu proses untuk pendekatannya. Jadi faktor burung kenapa dia mau bunyi, yang jelas dia nyaman sama tuannya. Dia ngeliat tuannya aja udah bunyi. Karena kenapa? Sering dikasih makan dengan jadwal tadi itu. Dan yang ketiga, perawatannya sekarang kita mau beralih ke sebelah sana karena kita mau proses penjemuran. Nah, ini kita sekarang pindah ke sisi sebelah kanan rumah saya, kanan atau kiri ya, pokoknya sebelah yang terik matahari deh. Nah, ini burung perkututnya saya taruh di tempat yang rendah. Bang, apa nggak bahaya sama kucing? Insya Allah sih enggak, karena memang saya tungguin biasanya. Kalau saya lagi santai pagi, burung ini saya tungguin kurang lebih setengah jam lah. Mungkin burung saya taruh di bawah seperti ini agar kena sinar matahari. Seberapa penting sih sinar matahari buat burung? Kalau menurut saya sangat penting lah. Karena burung itu akan ngerasa kehangatan di dalam tubuhnya.
Makanya dari faktor hangat tadi itu memicu burung juga untuk mau bunyi, selain dikasih makan millet juga. Burung kalau misalkan nggak ada tempat tenggeran tuh di atas, kalau saya lagi santai, kayak lagi santai itu biasanya cukup saya taruh di kursi seperti ini. Apa nggak bahaya kucing bang? Makanya biasanya saya tungguin paling setengah jam. Kalau lah panasnya seperti ini sekitar jam 8 sampai jam 9, setengah jam udah cukup lah. Nanti setelah itu kita angin-anginkan, taruh bagian atas. Nah burung perkutut kalau biasa dikasih panas, terus kita angin-anginkan, dia akan nyelisik-nyelisik bulu. Nah di saat dia ngelisik bulu itulah dia merasa kenyamanan. Dia akan ngerasa nyaman, makanan ada, minuman bersih, dan di situ biasanya dia udah mulai mau bunyi. Bisa ditaruh sekitar setinggi kita ya, setinggi saya, misalkan setinggi saya, atau mungkin di atas lagi, itu boleh. Kalau dia burungnya masih gerabakan, ya mungkin agak tinggi, nanti lama-lama agak direndahin. Karena kenapa? Kalau dia masih terlalu gerabakan, yang jelas kan rusak tuh ekornya, sayapnya, makanya harus ditaruhnya agak tinggi. Step by step ya, step by step. Bang, nggak semudah itu bang, burung mau cepet bunyi. Iya bener, tapi nggak sesusah itu juga seperti yang saya rasakan. Karena selama ini kalau saya punya burung dari pikatan pun juga beda-beda ya. Ada yang susah, dia memang lama untuk bunyi, ada yang mudah. Kalau dia yang mudah bunyi itu indikasinya biasanya dia burung itu udah kenal sama tuannya. Dia udah ngerasa nyaman, ketika kita kasih makanan, kita kasih perawatan, dia ngeliat kita itu kayak udah ngerasa mau kasih makan. Nah disitulah saatnya burung itu mulai nyaman dan mau bunyi. Konteksnya itu ya, yang pertama tadi perawatan kandangnya, kebersihannya, yang kedua dari pakan apa yang pilih, millet, bisa juga dengan kacang hijau, dan yang ketiga penjemuran yang cukup dalam arti ini waktunya yang pas dan panasnya juga pas seperti ini, terus diangin-anginkan. 3 tahapan tadi, 3 cara tadi ngebuat burung perkutut harian agar rajin bunyi. Nah, kalau misalkan nggak ada tempat rendah kayak ini, bisa juga taruh di atas kayak gini nih. Yuk sini. Nah, sekarang ini burungnya saya taruh di tempat tenggeran yang sekiranya setinggi badan saya. Ini tempat terapi. Kenapa saya bilang tempat terapi? Karena ini tenggeran burung ini, cantelan burung ini saya buat memang di tempat lalu lalangnya keluarga seperti saya, istri maupun anak saya. Jadi si burung itu biar terbiasa sama orang yang lalu lalang. Makanya si burung ini terkesan lebih anteng ya. Memang sih dia kemarin sudah dijinakkan, tapi ini cukup ampuh untuk membuat si burung tadi adaptasi sama lingkungan. Maka saya buat tenggeran yang setinggi saya. Burung perkutut yang udah ngerasa nyaman sama lingkungan, adaptasi sama orang-orang sekitar, itu akan memudahkan dia untuk nggak terganggu. Artinya burung lebih anteng dan insya Allah dia bisa lebih rajin bunyi lagi. Gitu. Ini burungnya nih. Nah, kalau saya memang biasanya ada tempat untuk cantolan yang memang setinggi saya. Jadi saya memang biasa lewat di sini, lalu lalang di sini. Semua anak-anak, istri juga sering lewat sini. Jadi si burung ini memang udah anteng. Itu doang, nggak gerabak-gerabakan. Nah kalau burung udah merasa nyaman, nanti dengan sendirinya burung itu akan bunyi. Berapa lama bang? Kalau berapa lamanya tergantung dari karakter si burungnya mas. Ada yang cepet, biasanya nggak nyampe 1 bulan itu dia udah bunyi. Di pagi hari menjelang siang sudah bunyi. Ada yang bisa sebulan lebih, tergantung karakter burungnya. Ada yang mudah dan ada juga yang sulit. Apa nak? Ya. Nah jadi gitu ya. Jadi itulah 3 cara perawatan harian perkutut liar agar cepat bunyi. Mudah-mudahan video ini dapat dipahami. Informasi sedikit ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman pecinta perkutut yang ada di rumah, perkutut mania. Mudah-mudahan sedikit membantu informasi ini. Dan yang punya ilmu tambahan boleh ditambahkan di kolom komentar. Bagi yang mau komen silahkan ditanyakan di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan di subscribe sebelah sini. Jangan lupa goyang jempolnya untuk selalu dukung channel Tips Cina Kalaro dengan cara goyang jempolnya untuk selalu like, comment, and subscribe-nya agar channel Tips Cina Kalaro semakin sukses. Dadah. Assalamualaikum. Nih perkututnya.